sekarang daripada lupa. Alhamdulillah, barokah Amin, 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 Ustaz. Ya. ilmunya Tuan Guru Ustadz Ferry sama tim dari Bunian. Amin, 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 amin. Ya. Ayah dan Bunda. Hari ini udah bisa di-share live YouTube, Ustaz. Nah, itu live YouTube-nya untuk akun Zoom yang terbaru, dia akunnya bukan akun Gmail. Jadi saya masih belum bisa untuk live ke YouTube. Mungkin ada caranya ya. Ya salah satunya mungkin melalui Studio OBS, tapi ya itu sayanya kadang laptopnya agak kurang mumpuni, jadi kalau disambil ini sambil itu kadang jadi ngehang. Iya, nggak apa-apa, insya Allah ke depan bisa live. Amin, amin. Insya Allah besoknya langsung kita share kok. Alhamdulillah. Ya. Barakallah. Ya, baik Ayah dan Bunda peserta KASEF, salam kenal juga. Ini saya Pandu dari Bunian Islamic Center dari Bekasi. Tadi ada Ustadz Dadang yang sudah mengawali dengan sangat luar biasa. Secara pribadi saya belum pernah bertemu dengan Ustadz Dadang. Pengen rasanya kapan-kapan kita bertemu Ustadz ya. Ngopi darat. Insya Allah. Kopi-kopi di darat. Insya Allah Ustaz. Iya, karena ya namanya bertemu dengan orang soleh itu, Masya Allah, saya pengen mengambil keberkahannya. Jadi Ustadz Dadang ini kan terkenal kesolehannya. Terkenal dengan antum yang lebih soleh biasa. Hebat, ahlul Quran. Jadi ya pengenlah nanti insya Allah. Ahlul Quran lebih barokahnya lebih banyak. Amin, amin. Ya mudah-mudahan kita semua juga tidak hanya sekedar dengan Pak Dadang ya, dengan saya ya Pak ya, Ustadz ya. Mudah-mudahan ya kita semua nanti suatu saat dipertemukan dengan forum yang offline insya Allah. Amin. Ya mudah-mudahan baik di insya Allah atau di Mihrab Kolbi. Kalau yang dekat dengan Jakarta mungkin kan bisa merapat ke Mihrab Kolbi. Kalau yang di Bekasi bisalah main-main ke Bunian ya Ustadz ya. Ada agenda mungkin saat main ke Bunian. Alhamdulillah. Ustadz Dadang ada agenda. Insya Allah kita nanti mudah-mudahan kosongkan ya. Amin, amin, amin. Insya Allah. Alhamdulillah Ustadz Ferry Firmansyah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Tuan Guru, Kiai Ferry. Allah, gimana kabarnya Kiai? Sehat? Mau izin belajar nih. Masya Allah, gemeteran ini kalau ada Ustadz Dadang nih. Allah. Alhamdulillah. Ustadz Dadang masuk lebih dulu daripada saya sebagai MC Ustaz. Masya Allah, begitulah beliau selalu on time. Alhamdulillah. Dan insya Allah ya malam ini penuh dengan keberkahan karena diawali dengan sambutan-sambutan dari Pak Dadang tadi menyapa para jemaah. Ya Allah, mantap, luar biasa. Kalau murid tidak boleh keduluan oleh guru. Waduh. Harus duluan. Masya Allah, berkah Ustaz. Baik Ayah dan Bunda, Ustadz Ferry, Ustadz Dadang dan juga Ayah dan Bunda yang lainnya, kita mulai saja pada pertemuan kita pada malam hari ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah Ayah dan Bunda peserta KASEF dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali lagi tidak lupa kita bersyukur secara dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan, atas semua kebaikan-kebaikan yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita semua pada malam hari ini dengan kondisi sehat walafiat dan juga
berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupkan kita dalam kehidupan kita selama ini. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, beserta sahabat-sahabatnya dan juga para umat-umatnya, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Dan semoga kita juga termasuk sebagai orang-orang yang bersyukur ya ayah dan bunda ya. Sehingga mudah-mudahan Allah menambahkan karunia-Nya dan rahmatnya kepada kita semua ketika kita senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah dan bunda, peserta kasaf pada malam hari ini. Pada malam hari ini kembali lagi kita bertemu di hari Kamis malam dengan agenda yang sama, yaitu kajian seputar fikih. Namun pada malam hari ini apa yang akan kita bahas yaitu bahasan tentang fikih waris, yang pada malam hari ini berjudul adalah fikih wasiat dalam ilmu waris, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Ferry Firmansyah LCMSY, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga menjadikan keberkahan hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ayah dan bunda, sebelum kita memasuki materi inti, alangkah baiknya kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Siddiq Ahmad Yusran. Assalamualaikum Ustadz Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Pandu. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Siddiq untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Tafadhol Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان
الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Siddiq Ahmad Yusron atas pembacaan suci Al-Quran yang begitu menyentuh. Semoga apa yang dibacakan dari dalam tiap ayat-ayatnya dapat kita resapi dengan baik dan juga memberikan keberkahan dalam forum kita pada malam hari ini. Dan semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran juga Allah menurunkan malaikat untuk menaungi kita pada malam hari ini dimanapun ayah dan bunda berada. Baik, terima kasih banyak Ustaz Siddiq Ahmad Yusron. Luar biasa, seperti biasa lantunan ayat suci Al-Qurannya. Pembacaannya begitu indah, nagomnya luar biasa, makhrajnya juga mantap. Jadi ayah dan bunda yang ada di sekitaran Bundian, kalau ingin belajar tahsin bisa setiap malam Selasa dan Jumat ya Ustaz ya, di Masjid Nur Al-Gomidi di Pesantren Bunyan. Langsung datang saja, nanti ada Ustaz Siddiq Ahmad Yusron yang mengajarkannya. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita diberikan waktu untuk terus-menerus belajar Al-Quran. Ya, terima kasih. Jazakallah khair Ustaz Siddiq. Ya, baik ayah dan bunda peserta KASEF, perlu saya sampaikan bahwa KASEF ini dilaksanakan oleh Bunyan Islamic Center dan juga bekerja sama dengan Mihrab Kolbi dan juga Masjid Nur Al-Ghamidi dan juga Las Bunyan ya. Jadi Bunyan juga ada lembaga amil zakatnya namanya Las Bunyan. Jadi dari kerjasama itu kita akhirnya bisa mengadakan acara ini. Baik, terima kasih Ustadz Siddiq. Insya Allah kita akan segera memasuki materi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sudah siap Ustadz ya? Insya Allah. Ya. Baik, ayah dan bunda peserta KASEF yang dirahmati oleh Allah, kita langsung saja mulai menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Ferry Firmansyah LCMES ya. Untuk waktu dan tempatnya, kita persilakan kepada Ustadz Ferry. Ya, tafadhol Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, di malam hari ini kita bisa kembali bertemu meskipun di dunia maya melalui Zoom meeting untuk melaksanakan agenda rutin kajian seputar fikih yang mudah-mudahan baik semua penyelenggara, Bunyan seluruh pengurus Bunyan Islamic Center, kemudian Mihrab Qalbi, Masjid Al-Ghamidi, kemudian Laz Bunyan, dan juga ayah bunda semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini menjadikan wasilah bagi kita semuanya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan harta, keberkahan waktu, wabil khusus keberkahan ilmu, sehingga menjadi bekal bagi kita semuanya untuk mengharungi kehidupan kita di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini sebagaimana broadcast yang sudah disebar, yaitu tentang wasiat, ya, fikih wasiat di dalam ilmu waris. Ya, ini masih melanjutkan tentang seri kajian tentang ilmu waris ya. Di setiap pekan kita terus bergantian tema-tema utamanya. Pekan ini tentang waris. Nah, dari sekian materi tentang waris yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini, yaitu tentang fikih wasiat. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya seperti apa materi-materi atau hal-hal yang harus kita perhatikan terkait dengan wasiat. Baik, sebelumnya saya mau tampilkan materi terlebih dahulu. Mohon maaf, Ustadz Pandu mungkin untuk diaktifkan ininya, screen sharingnya. Sudah, Sir. Sudah bisa. Ya, baik. Belum ya? Ya. Coba. Belum bisa. Coba Sir. Masih terkunci. Oh, coba Nah, lagi. ini alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang fikih wasiat ya. Fikih wasiat dalam ilmu waris. Kita lihat ya, materinya. Yang pertama ya, yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan wasiat itu sendiri. Ya, sebelum nanti kita membahas tentang waris, wasiat itu apa? Ya, wasiat itu apa? Kita lihat secara bahasa, wasiat itu berasal dari bahasa Arab awsayusi wasiyah, yang memiliki makna mewasiatkan, atau ada kata tausiah. Ini satu pola ya. Awsayusi wasiatan, tausiatan. Itu
memberi wasiat atau pesan atau nasihat. Ya, mungkin ayah bunda kita semuanya sudah tidak asing ketika kita mendengar kata wasiat atau tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh ustadz siapa, kiai siapa. Ya, kita sudah terbiasa menyebutkan wasiat atau tausiah. Nah, hanya terkadang memang beda secara kesan mungkin ya. Kalau tausiah kesannya adalah nasihat, pesan atau ceramah-ceramah agama, itu tausiah. Kalau wasiat bukan ke sana, tapi wasiat lebih cenderung kepada ketika seseorang memberikan wasiat untuk dilaksanakan ketika dia meninggal. Padahal secara makna bahasa, tausiat atau wasiat memiliki makna yang sama karena memang satu akar kata, yaitu memberi wasiat, pesan. Tausiah menyampaikan pesan, mobil khusus pesan-pesan agama yang disampaikan oleh para guru, para kiai, para ustadz. Wasiat pun sama, menyampaikan pesan yang harus ditunaikan ketika seseorang sudah meninggal dunia. Secara bahasa, wasiat itu adalah mewasiatkan atau memberi wasiat, memberi pesan dan memberi nasihat. Namun kalau kita lihat secara istilah ya, untuk menguatkan makna yang secara makna ada ketersambungan, ya ada ketersambungan makna antara makna bahasa dengan makna istilah. Kita lihat yang pertama. Yang pertama menurut Syekh Sayyid Sabiq. Apa yang dimaksud dengan wasiat? Wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain. Baik berupa benda, hutang, atau manfaat, dengan syarat orang yang memberi wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya orang yang berwasiat. Ya. Ini definisi dari Syekh Sayyid Sabiq. Jadi pemberian seseorang kepada orang lain. Baik berupa benda. Saya wasiatkan ini rumah untuk si fulan. Atau hutang. Ya, disampaikan wasiat. Ketika seseorang memberikan wasiat bahwa saya ternyata masih punya hutang sekian. Ya, sekian rupiah. Mohon ada yang membayarkan. Nah, itu wasiat juga. Atau manfaat. Ya, manfaat. Manfaat itu seperti apa? Misalnya dia punya rumah, silakan rumah ini dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, ini adalah wasiat dan ditunaikannya setelah matinya seseorang. Gitu. Ini adalah wasiat. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Rushd, bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat. Lagi-lagi wasiat ditunaikan setelah matinya orang yang berwasiat. Baik wasiat ini ditujukan untuk perorangan atau kepada beberapa orang. Gitu ya. Dan ketika nanti kepemilikannya itu terjadi setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Nah, ini menurut Ibnu Rushdi. Ya, menurut Ibnu Rushd. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut ya. Lanjut. Masya Allah. Sebentar, ini ada terobos sedikitnya. Baik, yang ketiga. Ya, yang ketiga. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, dalam kitab Minhajul Muslim. Wasiat itu apa? Wasiat itu adalah amanah untuk mengurus satu urusan atau mendermakan harta seseorang sesudah kematian. Nah, jadi, ayah bunda, berkaitan dengan wasiat itu adalah yang pertama, ada pesan, ya, perpindahan kepemilikan, ya, ada pesan, adanya perpindahan kepemilikan,
dan perpindahan kepemilikan itu terjadi setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Maknanya sama sebenarnya yang disampaikan oleh beberapa syekh, guru, dari kitab-kitab yang ada, ya meskipun redaksinya sama, tetapi konteksnya, pemahamannya sama. Baik, kita lanjut. Ya. Apa dalil wasiat? Sebenarnya banyak berkaitan dengan dalil wasiat. Ya, ada di surat Al-Baqarah ayat 180, kemudian ayat surat Al-Maidah ayat 106. Di antaranya di sini surat Al-Maidah ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum. Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan ya, persaksian di antara kamu, idza hadara ahadakumul maut, apabila telah datang kepada salah seorang di antara kamu tanda-tanda kematian, hinal wasiyati, sedang dia akan berwasiat, itnani dzawa adlin minkum, ya, maka disaksikan dua orang yang adil di antara kamu. Ini pertama nih, berkaitan dengan wasiat, bahwa wasiat itu masyru, ya, masyru ada dalam syariat, jadi syariatkan. Kemudian jika berwasiat, maka persaksikanlah oleh dua orang, ya, dua orang yang adil di antara kamu. Nah, ini di surat Al-Maidah ayat 106. Kemudian ada juga dalam hadis. Nah, ini sebenarnya dalam Al-Quran sangat banyak ya, di antaranya Al-Maidah ayat 106 ini atau surat Al-Baqarah ayat 180. Kemudian ayah bunda di dalam hadis dari Abu Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kulladzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada orang yang berhak. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Di sini wasiat masyru'. Wasiat disyariatkan. Ya. Wasiat ini disyariatkan. Namun ada catatan di sini, fala wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan bagiannya. Jadi Allah sudah menetapkan masing-masing bagian untuk ahli waris. Maka jangan ditambah lagi dengan wasiat. Dulu memang benar bahwa wasiat itu diperuntukkan untuk kerabat, untuk orang tua, lil walidaini wal aqrabina wal yatama, gitu ya. Untuk kerabat, untuk orang tua itu boleh-boleh saja. Sementara orang tua adalah bagian dari ahli waris. Nah, hanya sebagian ulama mufassir menyebutkan bahwa ayat tersebut di surat Al-Baqarah 180 sudah dinasakh. Di hukumnya sudah diganti dengan hadis ini, fala wasiyata liwarithin, tidak sah, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi definisi, ya, kemudian dalil-dalilnya, bahkan dalil dalil tentang wasiat itu di dalam hadis juga sangat banyak. Ya, di antaranya berkaitan dengan berapa takaran wasiat yang harus ditunaikan. Ya, wasiat yang harus ditunaikan. Ada hadis dari Abu Sa'id Sa'ad bin Abi Waqqas, maaf. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit, ya, kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu sudah apa yang kamu persiapkan gitu? Saya sudah memberikan wasiat. Kamu sudah memberikan wasiat? Ya, katanya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah bertanya, berapa banyak wasiatnya? Gitu. Saya sudah menyerahkan seluruh harta saya untuk fisabilillah. Ya, fisabilillah seluruhnya 100%. Kemudian kata Rasul, jangan semuanya. Gitu ya, jangan semuanya.
Cukup 1/10-nya saja. Kata sahabat Abu Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, enggak ya Rasulullah, saya sudah melafalkan gitu, sudah melafalkan semuanya. Kalau 1/10 sedikit gitu. Kemudian kata Rasul, ya udah kalau begitu 1/3-nya saja. Innahu katsir, innahu katsir, innahu katsir. Dah cukup 1/3 dan 1/3 itu banyak, ya cukup banyak gitu ya. Nah, ini yang menjadikan dalil tentang wasiat. Yang pertama, wasiat ini tidak diperuntukkan untuk ahli waris. Kemudian yang kedua, wasiat itu maksimal 1/3. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syarat. Sekarang syarat-syarat wasiat. Syarat-syarat wasiat itu bisa ditunaikan. Yang pertama, penerima wasiat haruslah seorang muslim. Ya. Yang pertama nih, penerima wasiat haruslah seorang muslim yang pandai dalam mengelola harta. Nah, contoh misalnya ada anak yatim, kemudian wasiat itu diperuntukkan untuk walinya, wali yatim. Nah, maka walinya ini adalah seorang muslim yang pandai dalam mengelola harta. Kenapa? Karena dia akan mengurus anak-anak kecil. Karena dia akan mengurus anak-anak yatim. Contoh gitu ya. Bahwa dia muslim dan dia pandai dalam mengelola harta. Kemudian yang kedua, ya jika dalam kondisi sakit, ya dia berwasiat dalam kondisi sakit, maka dia masih harus dalam kondisi berakal, ya kemudian mumayyiz, berakal, ya mumayyiz dan memiliki harta, memiliki hak milik dari harta yang diwasiatkan. Berakal, bukan orang gila. Mumayyiz, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang mana yang benar, mana yang salah. Dan harta yang diwasiatkan itu adalah harta miliknya, bukan harta orang lain. Ya, nah ini yang kedua nih, berkaitan dengan hartanya. Kemudian yang ketiga barang yang diwasiatkan. Seperti apa barang yang diwasiatkan? Ya. Barang yang diwasiatkan itu adalah harus barang yang mubah. Ya. Barang yang mubah. Bukan barang yang haram. Ya, barang yang mubah. Artinya barang yang halal boleh dipergunakan. Berwasiat berkaitan dengan rumah boleh. Berwasiat berwasiat dalam produk atau barang ya atau amanah pekerjaan. Nah, itu adalah bisa. Nah, makanya untuk wasiat sebenarnya bukan hanya sekedar bentuk barang, tapi bisa juga dalam bentuk nasihat. Amal, dalam bentuk amal. Gitu ya. Ada wasiat bentuknya barang, ya, harta, bahwa harta ini kalau saya meninggal, ada harta 20 juta disedekahkan untuk pesantren barang. Harta. Ada juga bentuknya amal. Gitu ya, amal. Nah, nanti kalau saya meninggal, gitu ya, dia menyampaikan tuh nasihat. Itu boleh-boleh saja. Nah, meskipun dalam konteks ilmu waris, ya wasiat ini cenderung kepada barang. Kenapa? Karena merujuk kepada dua hadis tadi, diantaranya berkaitan ini wasiat ini untuk bukan untuk ahli waris, yang kemudian yang kedua adalah takaran maksimalnya harus 1/3. Kemudian yang keempat, ya syarat wasiat itu adalah orang yang diberi wasiat haruslah dalam keadaan menerima. Jika dia menolak, maka wasiat menjadi batal. Jadi wasiatnya harus diterima. Kalau dia nggak mau, ya usah dikasih gitu. Kenapa? Karena orang yang diberi wasiat itu menolak. Ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini berkaitan dengan syarat wasiat. Lanjut. Kita lanjutkan berkaitan dengan hukum wasiat. Hukum wasiat awalnya memang wajib. Ya. Idza hadara ahadakumul wasiyatu khairun. Idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina wal yatim wal masakin. Nah, jika kalian mau mendekati kematian, maka berwasiatlah untuk orang tua, untuk kerabat. Gitu ya. Untuk orang tua, untuk kerabat. Nah, ini wajib awalnya. Nah, kemudian menurut sebagian ulama tafsir bahwa ayat Al-Baqarah ayat 180 surat Al-Baqarah ini
tidak dinasakh dan diganti dengan hukum yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, hukum wasiat itu bisa menjadi makruh. Ya, bisa menjadi makruh. Kenapa? Karena hartanya sedikit. Sementara ahli warisnya sangat membutuhkan harta tersebut. Ya, almarhum banyak keinginan. Dia ingin hartanya, sebagian hartanya dinikmati untuk amal jariah, misalnya untuk diwakafkan untuk masjid dengan harapan pahalanya terus mengalir. Tapi ternyata ahli warisnya banyak dan ahli warisnya sangat betul-betul membutuhkan harta karena mungkin kekurangan masalah ekonomi misalnya, maka wasiat tersebut makruh hukumnya, meskipun kalau mau ditunaikan ya boleh-boleh saja, hanya makruh. Kalaupun ingin dua-duanya, ambil sebagian wasiatnya dan sebagiannya lagi tetap diberikan kepada ahli waris. Kemudian yang ketiga, bisa jadi sunnah. Sunnah, jika dia berwasiat dengan sebagian hartanya yang dikeluarkan, agar pahalanya terus mengalir, melihat kondisi ahli warisnya, ya aman, ya tidak bermasalah, harta juga ada, maka hukumnya adalah sunnah. Boleh silakan. Ya, boleh silakan. Yang penting catatannya adalah maksimal 1/3 harta. Gitu ya. Tidak boleh lebih. Nah, ini untuk wasiat. Yang keempat, haram. Jika bertujuannya untuk memberikan bahaya dan kesempitan, membuat sempit untuk ahli waris. Ya. Saya berwasiat bahwa rumah ini hanya untuk orang lain, nggak boleh untuk anak-anaknya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Membuat sempit ini. Ya, membuat madorot, memberikan madorot untuk ahli waris, maka hukumnya haram, nggak boleh dilakukan. Atau dia berwasiat ya untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, itu pun haram. Kenapa? Karena memberikan madorot. Contoh apa? Misalnya ini rumah digunakan untuk pabrik alkohol, bir misalnya, minuman-minuman keras. Wah, ini nggak boleh. Jadi haram hukumnya dan nggak usah ditunaikan. Kenapa? Karena konteks wasiatnya, isi wasiatnya bertentangan dengan syariat. Baik, ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut ya. Di kita terkadang suka tertukar ya antara waris, hibah dan wasiat. Padahal beda. Ya, waris, hibah dan wasiat itu beda. Ya, apa bedanya? Bedanya adalah pertama nih waris nih. Ya, waris. Peralihan harta dari mayit kepada ahli waris yang masih hidup. Jadi harta si mayit, dia sudah meninggal, dialihkan ke ahli waris yang masih hidup dengan bagian persentase harta yang sudah ditentukan oleh syariat. Ini waris. Jadi peralihan hartanya sudah ditentukan oleh syariat. Ya, suami dapat setengah jika nggak punya anak, suami dapat 1/4 jika jenazah punya keturunan, gitu ya. Kemudian anak perempuan dapat setengah jika anak semata wayang, contoh ya. Jika banyak 2/3, ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6 atau 1/3, nenek dapat 1/6. Nah gitu. Dia dapat persentasenya itu sudah ditentukan oleh syariat. Nah itu yang dimaksud dengan waris. Ya, jadi nggak nggak langsung gitu. Nggak langsung. Judulnya bagi-bagi waris, tapi tidak sesuai dengan syariat, maka itu namanya bukan pembagian harta waris berdasarkan syariat, tetapi bagi-bagi waris secara konvensional. Yang kedua, ada hibah. Hibah itu seperti apa? Hibah itu pemberian suatu barang dari pemberi hibah kepada orang lain pada saat masih hidup dan pembagiannya dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup.
Ini hibah nih. Kalau waris tadi peralihan hartanya itu sudah meninggal dan persentasenya sudah ditentukan syariat, kalau hibah ya peralihan hartanya peralihan hartanya kepada orang yang masih hidup dan orang yang memberi hibah pun masih hidup gitu. Ini hibah dan tidak ada takaran tertentu secara syariat. Boleh bebas. Gitu. Bebas. Mau semuanya, mau semuanya, mau sebagian, mau sebagian ataupun yang lainnya. Nah, ini boleh-boleh saja. Hanya ya ini berkaitan dengan waris nih lagi-lagi. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ketika memberikan hibah. Jangan sampai hibah yang kita keluarkan justru menjadi bencana. Ya. Hukum asal hibah adalah tabarru. Sifatnya kedermawanan. Hukum asal. Yang namanya kedermawanan itu adalah kembali kepada kebaikan hati seseorang. Bisa saja seseorang memberi harta sedikit, bisa jadi semuanya, bebas. Ya, bebas tergantung orang yang memberi hibah. Tidak ada batasan. Ya, dan tidak ada batasan harta harus berapa maksimal dan tidak ada batasan kepada siapa kita harus memberi hibah. Ya, tidak ada batasan di sini. Nah, meskipun demikian, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun hibah ini bebas, tapi tetap harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, ya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memberi hibah kepada orang lain atau kepada salah satu ahli waris, maka sejatinya hibah tersebut harus disaksikan dan diketahui oleh seluruh ahli waris. Gitu ya. Sekali lagi, hati-hati untuk hibah. Ketika mau memberikan hibah kepada orang lain atau kepada ahli waris, maka sejatinya atau dianjurkan harus sepengetahuan ahli waris. Kenapa harus sepengetahuan ahli waris? Karena khawatir misalnya A memberi kepada B, sementara A punya keturunan C, D, E, dan lain-lain. Harta sudah beralih ke B, tapi C, D, E sebagai anaknya dia nggak tahu bahwa harta tersebut sudah dihibahkan kepada orang lain, kepada si B. Ketika A meninggal dan C, D, E ini mengaku masih mengklaim bahwa itu adalah harta bapaknya, sementara tiba-tiba B datang bahwa harta itu sudah dihibahkan dan B ini nggak ada saksi juga, maka hati-hati. Asalnya tabaru, asalnya sikap kedermawanan A kepada B karena tidak disaksikan atau tidak diketahui oleh anak-anaknya, malah yang ada adalah bencana. Bencananya apa? Konflik antara B dan anak-anaknya A. Oleh karena itu, perhatikan memang di sini bukan menjadi syarat. Artinya begini, syarat itu kalau tidak disaksikan maka hibahnya tidak sah, bukan seperti itu sebenarnya. Tapi di sini ada kemaslahatan yang timbul ketika A ini mau menghibahkan sebagian hartanya kepada orang lain, maka libatkan ahli warisnya, mobil khusus anak-anaknya atau pasangan hidupnya, agar tidak saling mengklaim, ya, agar semuanya bisa berproses sesuai tracknya, sesuai dengan syariat. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan hibah, ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya hibah tidak boleh diambil lagi. Karena kalau kita sudah ngasih kemudian barang yang kita kasih itu kita ambil lagi, seperti kita muntah kemudian muntah tersebut kita makan lagi. Gitu. Nah, oleh karena itu hati-hati betul ketika kita mau memberikan hibah kepada seseorang, ya, berkaitan dengan properti harta yang dimiliki oleh kita, ya, agar maslahat
libatkan seluruh keluarga, pasangan hidup, anak-anak, agar semuanya ridho. Dan ketika dia meninggal, ya, dan ketika peralihan, mudah-mudahan pahalanya terus mengalir kepada pemberi hibah. Nah, begitu ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk hibah, ya, dan dilakukan sebelum orang tersebut meninggal dunia. Kemudian yang ketiga ada wasiat. Kalau wasiat, ya, pemberian amanah dari seseorang untuk mengurus sesuatu baik harta ataupun benda dengan pemberian maksimal sepertiga harta. Ini wasiat nih. Wasiat pemberian, ya, yang diucapkan oleh seseorang menjelang kematiannya, dan perpindahan kepemilikan itu setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Selama pemberi wasiat belum meninggal dunia, maka wasiat masih belum bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua adalah maksimal sepertiga harta. Gak boleh lebih dari sepertiga harta. Jika wasiatnya lebih dari sepertiga harta, maka tunaikan wasiatnya hanya sepertiga saja. Contoh, ada harta 100 juta. Ya. Dia berwasiat ternyata memberikan 50 juta, ya, kepada fakir miskin, contoh. Ya, 50 juta. Maka kita hitung sepertiga dari 100 juta itu berapa? Jadi sepertiga dari 30 dari 100 juta itu berapa? Misalnya 3, lah mungkin ya, 3, sekian. 3,3 lebih. Ya, artinya 30 juta atau 33 sekian, 33 juta sekian. Gitu ya. Nah, ini untuk hitungan sepertiganya. Dari 33 ke 50. Wah, ini sangat tinggi nih. Wasiatnya harus 50, sementara wasiat yang ditunaikan hanya 33 saja. Maka tunaikan yang 33-nya, jangan menunaikan yang 50 juta. Ini yang dimaksud dengan wasiat, dan ditunaikan ketika setelah seseorang yang pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Ini yang dimaksud dengan wasiat. Oleh karena itu ya bunda, hati-hati, kenali betul perbedaan waris, hibah, dan wasiat. Jangan sampai ya wasiat seperti hibah, sebelum meninggal dibagi-bagi semuanya untuk seluruh ahli waris dengan berpandangan bahwa saya khawatir kalau pembagian warisannya setelah saya meninggal, khawatir anak-anak saya seluruh ahli waris malah konflik. Ya, lebih baik sebelum saya meninggal semuanya sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Nah, ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ini hibah. Yang kayak begitu seperti warisan tapi bukan warisan. Tapi ini adalah hibah saja. Dan hati-hati ketika hibah kemudian ada niatan menghindar dari hukum waris Islam, maka ini bermasalah. Tapi ketika tidak ada sangkut pautnya, kaitannya dengan waris, ya hanya dia kebetulan saja dia punya harta, dia ingin berbagi dengan seluruh anak-anaknya, maka itu boleh-boleh. Nah, ini perbedaan wasiat, ya, wasiat kemudian hibah dan waris. Baik, ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam fikih ada namanya wasiat wajibah. Ya, wasiat wajibah. Apa itu wasiat wajibah ya? Wasiat tapi wajib. Nah, coba kita lihat definisinya. Ya. Wasiat wajibah itu adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian warisan dari orang yang wafat karena adanya satu halangan secara syarak. Ya. Perundang-undangan Mesir, wasiat wajibah hanya dibatasi untuk cucu pewaris yang orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Contoh begini, ada seseorang punya anak 2, satu laki satu perempuan. Yang laki ternyata sudah meninggal duluan. Ya, yang laki sudah meninggal duluan. Padahal yang anak laki ini punya anak laki-laki lagi. Ya, punya anak laki-laki lagi. Maka secara hitung-hitungan ashabul furud, anak laki-laki ini nggak dapat, ini dapat warisan ya, karena dari asobah.
ini contoh lain, dia perempuan, gitu ya. Atau yang lainnya misalnya. Harusnya nggak dapat, harusnya. Karena karena ada ahli waris di atasnya. Nah, tapi karena sebenarnya cucu pewaris ini pasti dapat kalau misalnya bapaknya ada, tapi karena sudah meninggal duluan, maka cucu pewaris ini nggak dapat warisan. Nah, agar dia mendapat warisan, ini namanya wasiat wajibah. Kenapa? Karena ditentukan oleh undang-undang. Di Mesir ada wasiat wajibah hanya dibatasi untuk cucu pewaris yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Ini boleh-boleh saja kita berbagi wasiat, hanya hitungannya bukan waris, ya. Hitungannya bukan waris, tapi hitungannya seperti hitungan wasiat. Ambil sepertiganya. Jika harta warisan total keseluruhan untuk bapaknya seandainya masih ada, maka hartanya 100 juta. Jika dia buat dapat warisan. Tapi kalau wasiat wajibah, ini ambil sepertiganya. Kalau ternyata kurang dari kurang dari 100 juta, maka boleh-boleh saja. Tapi ketika sepertiganya itu adalah misalnya hitungannya ke 50 juta, maka ambil yang 50 juta. Jika hitungannya adalah kurang dari 5 juta, maka sesuaikan. Jika lebih, maka ambil sebagaimana prinsip wasiat, dia mengambil hanya sepertiga hartanya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang namanya wasiat, ya. Yang namanya wasiat. Oleh karena itu, hati-hati pertama secara pemahaman, ya. Jika kita mau berwasiat, maka perhatikan betul tata caranya. Ya, jangan sampai tata cara yang sudah ditentukan syariat justru kita langgar. Belum pelanggar aja bukan hanya di tataran wasiat waris, tapi juga dari sisi wasiat. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini wasiat ya. Dan terakhir mungkin untuk pemberian wasiat itu diambil bagiannya sebelum bagi-bagi bagi-bagi harta warisan. Karena harta peninggalan itu ya tidak serta-merta menjadi harta warisan, tetapi harus dikurangi dulu untuk kebutuhan-kebutuhan primer, diantaranya adalah wasiat. Jika hutang piutang sudah diselesaikan, biaya penguburan jenazah sudah ditunaikan, wasiat juga sudah ditunaikan, maka ya jika masih ada sisa, maka sisa itulah yang dibagi-bagi kepada ahli waris. Ya, jadi jangan sampai bagi-bagi warisan dulu kepada ahli waris, kemudian terakhir baru menunaikan wasiat. Dan ini tidak diperbolehkan secara syariat. Nah, yang boleh dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu mungkin untuk kurang lebih fikih wasiat ya dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan seluruh wasiat-wasiat, jika kita ingin berwasiat misalnya di kemudian hari di menjelang kematian kita, maka perhatikan lagi secara fikih agar pertama maslahat, kemudian yang kedua tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selebihnya saya serahkan kembali kepada Ustadz Pandu ya untuk melanjutkan acara berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Pandu. Suaranya belum keluar Ustaz Pandu. Assalamualaikum, sudah Ustaz? Nah, alhamdulillah. Lanjut Ustaz. Ya, jazakallah khair atas pemaparan yang sangat luar biasa Ustaz Ferry. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita semua dan juga menjadi ladang amal bagi Ustaz Ferry selaku pembicara. Lagi kurang sehat apa gimana Ustaz?
Biasa agak kedinginan ini. Ah, kedinginan. AC-nya dikecilin. Ya, mudah-mudahan ya Ustadz Ferry berikan kesehatan dan juga keluarga. Dengar-dengar kemarin katanya ini ya, anak gantian sakit Ustadz ya. Lagi disayang Allah. Jadi sayang Allah. Mari ayah bunda sebagai murid tentunya adab seorang murid adalah salah satunya mendoakan guru kita dan juga keluarganya, mudah-mudahan Ustadz Ferry dan keluarga segera diberikan kesehatan. Oh, masih ada yang sakit Ustadz ya? Yang Amin. mana Ustadz ya? Amin, amin. Iya. Mohon doanya mudah-mudahan cepat sembuh. Amin, amin. Mudah-mudahan Fatina cepat sembuh. Baik ayah dan bunda, Amin. langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Wah, nampaknya ada Ibunda Dewi yang sudah raise hand. Ya. Untuk Ibunda Dewi, saya persilahkan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Iya. Kalau misalnya orang tua wasiat, misalnya ingin kalau nanti meninggal dikuburin, kan istrinya udah meninggal duluan di Jawa gitu loh. Jadi pada saat beliau berwasiat kalau nanti bapak meninggal mau dimakamin di sebelah ibu gitu loh. Terus pada saat itu anak-anaknya menyetujui gitu loh. Tapi ketika bapak meninggal tidak dijalankan wasiat itu berdosa nggak Ustadz? Karena dengan alasan waktu itu ada kendala terus jauh juga gitu loh. Terus satu lagi Ustadz, kalau misalnya suami istri nggak mempunyai keturunan, terus adanya anak angkat, terus dia berwasiat nanti hartanya yang ini untuk yang si A, yang ini untuk si B gitu tuh boleh nggak Ustadz? Syukran Ustadz. Baik, baik, Masya Allah. Luar biasa pertanyaan dari Ibu Dewi. Ya, yang pertama ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang apa tadi saya lupa ya. Tentang apa Bu tadi? Mohon maaf. Yang pertama. Wasiat ingin dimakamin bersama istri. Iya. Baik. Wasiat ingin dimakamkan bersama istrinya yang sudah meninggal duluan. Sementara jaraknya sangat jauh. Ya, sementara sangat jauh. Ayah bunda yang berkata Subhanahu wa taala, wasiat tersebut boleh enggak? Dosa enggak ketika tidak ditunaikan? Wasiat yang berkaitan dengan wasiat itu pertama memang berkaitan dengan harta atau berkaitan dengan non harta, non materi. Baik berkaitan dengan kesolehan, kadang-kadang ayah itu mewasiatkan harus begini, harus rajin lagi sholatnya, rajin lagi ke masjidnya gitu. Ini kan wasiat. Kemudian termasuk juga kubur. Ya, apakah harus ditunaikan atau tidak? Secara hukum asal, ya, ketika seseorang wafat dan dikuburkan di mana saja, tidak mesti harus berdampingan, itu boleh-boleh saja, pilihan saja. Ya, jadi meninggal di Bekasi, dikuburkan di Bekasi, boleh. Meninggal di Bekasi, kemudian dimakamkan di kampungnya misalnya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur misalnya, itu boleh. Hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Yang namanya boleh dilaksanakan boleh. Nah, kemudian yang kedua, karena ini adalah perkara yang boleh, maka perhatikan juga dari segi maslahat dan madarat. Ya. Jika memang proses pemakaman di kampung banyak kendala. Ya, banyak kendala. Pertama, kendala jarak. Kedua, kendala biaya misalnya. Ketiga, bisa jadi karena kondisi kayak kemarin Bu.
masa-masa COVID misalnya, tidak bisa ke wilayah orang lain, ya jangankan ke wilayah luar provinsi, ya satu desa aja, satu kampung saja terkadang nggak bisa dimakamkan di pemakaman biasa, harus di pemakaman khusus, ya yang terkena COVID misal. Ini kan kondisi ini. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, maka boleh saja tidak menyampaikan wasiat karena yang paling inti terhadap jenazah itu sudah tertunaikan. Hak adaminya sudah ditunaikan, gitu. Nah, tapi jika ingin tetap misalnya di kampung, itu juga boleh-boleh saja. Nah, tapi jika madorot tidak mengapa, kita tidak menunaikan wasiat karena kondisi-kondisi tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika misalnya ada suami istri yang tidak punya anak, ya, kemudian dia berwasiat langsung bahwa sebagian hartanya untuk anak angkatnya, sebagian lagi untuk si A, sebagian lagi untuk si B, sebagian untuk si C. Terus diwasiatkan semuanya. Apakah boleh atau tidak? Ya. Hanya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, maka kita kenali nih. Kita kenali dulu apa yang kita ucapkan itu sebagai apa. Nah, apakah sebagai hibah, sebagai wasiat, atau sebagai waris? Padahal kita masih hidup, bagi-bagi kita masih hidup. Bahkan dia bicaranya kalau saya meninggal untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, berarti kalau ada akad yang terucap, kalau saya nanti meninggal, sebagian untuk anak angkat, sebagian untuk A, sebagian untuk B, itu bukan warisan dan juga bukan hibah. Tapi itu namanya wasiat. Ya, itu namanya wasiat. Kalau wasiat, maka kembali ke prinsip tadi, setidaknya dua. Yang pertama, wasiat nggak boleh kepada ahli waris, nggak boleh ditujukan kepada ahli waris. Ya, yang kedua maksimal sepertiga. Maka ketika kita mengucapkan harta ini untuk ini, harta ini untuk si A, harta untuk si B, ketika saya meninggal, maka lihat si A dan si B ini ahli waris apa bukan? Siapa yang menjadi ahli waris? Anak, keturunan, ya ke atasnya ibu, bapak, kakek, nenek, ke sampingnya saudara kandung, saudara sebapa, saudara seibu, paman kandung, anak paman kandung. Nah, bagian dari mereka apa bukan? Jika bagian dari mereka, maka berarti kita memberikan wasiat kepada ahli waris. Sementara memberi wasiat kepada ahli waris tidak diperkenankan secara syariat. Kemudian yang kedua ada sepertiga. Kita lihat yang kita ucapkan ini nominalnya sepertiga harta, kurang dari sepertiga, atau lebih dari sepertiga, lebih dari sepertiga harta. Nah, jadi dua hal ini yang harus diperhatikan ketika kita berwasiat. Beda kalau hibah nggak ada kaitan dengan kematian, nggak ada. Ya pokoknya saya lagi ada harta, ini buat kamu nih anak angkat, ini buat kamu buat untuk adik, untuk kakak gitu ya. Tapi nggak ada kaitannya dengan warisan, dengan kematian. Dan ketika kita hibahkan, maka semenjak itulah kepemilikan itu berpindah. Tapi kalau wasiat, kepemilikan berpindah setelah ada kematian. Nah, kalau tadi konteksnya yang disampaikan oleh Bu Dewi ini mungkin lebih cenderung ke wasiat. Dan jika memang kondisi seperti itu tidak diperkenankan secara syariat, ya karena kalaupun diperkenankan, maka lihat dua hal tadi, tidak boleh sepertiga atau tidak boleh kepada ahli waris. Tapi kalau ditujukan kepada ahli waris, berarti biarkan saja diatur sesuai dengan hukum waris Islam. Dia dapat berapa, adik kandung dapat berapa, kakak kandung dapat berapa, biarkan sesuai dengan hukum syariat. Dan hukum syariat insya Allah akan memberikan rasa keadilan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selanjutnya ada yang lagi, Ibu Iva dari Manokwari. Wah, Masya Allah. Iya. Nah, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, ini kan tentang wasiat. Betul. Pengen tahu aja kebenarannya. Saya punya mertua, almarhum nih. Nah, 1 tahun sebelum meninggal, beliau itu sudah mencatatkan semuanya. Waktu itu di tahun, saya mau lulus S3 kalau nggak salah, habis ujian terbuka. Kami dipanggil semua, kebetulan pas kami lebaran 2014 ya, itu di rumah kakak di Cirebon. Nah, kami anak-anaknya kan ada 7, termasuk suami saya kan anak nomor 2. Nah, anak nomor 1 tuh yang di Cirebon. Nah, kami semua dipanggil dari Papua ke Cirebon kumpul. Nah, kami nggak tahu ibu itu ternyata almarhum ibu nih sudah menuliskan semua harta gonogininya beliau itu ke dalam 1 lembar, 2 lembar ya kertas itu kan anaknya 7. Itu semua dari mau apa yang ada pada beliau itu dituliskan. Dari emas sampai tanah sampai ternak-ternak. Nah, itu semua dibagi rata. Jadi maksud saya itu kan nggak ada lah yang membedakan laki-laki perempuan. Anaknya perempuan 2, laki-laki 5 gitu. Tapi dalam surat itu kami dipanggil bukan ya sekeluarga disuruh menandatangani itu. Saya nggak tahu ini Kak apa gimana ya, apa salah atau gimana. Terus saya nyeletuk gini Pak Ustadz, lah ibu ini mau kemana? Sudah menghibahkan semua hartanya. Jadi bukan wasiat lagi, saya bilang menghibahkan. Katakan kalau misal wasiat itu atau yang Pak Ustadz seperti bilang tadi atau warisan kan dibagi setelah si pewaris meninggal gitu kan. Nah tapi ini kan beliau masih hidup. Nah, tapi jadi saya bilangnya gini, wah ini bukan warisan, hibah berarti ibu kepada kami anak-anaknya ya, gitu. Apakah itu betul? Nah, ini kesahannya itu apakah ini sah secara hukum Islam atau gimana Pak? Jadi saya itu masih bertanya-tanya, yang menerima kan saya memang sebagai istri, tapi kan tidak mungkin suami saya memakai emas apa semuanya, kita nggak mungkin. Tentunya kan saya kan ibunya bilang kalau anak saya laki-laki berarti yang terimanya istrinya, kasih kepada istrinya begitu. Nah kan saya itu saya bilang wah ini gimana nih Pak Ustadz, saya macam terbanya kalau misalnya tanah itu ternak apa biarlah yang itu ya yang peduli, saya nggak peduli gitu. Nah yang ini nih saya bilang, nah apakah bagaimana ya hukum secara Islam itu Pak, apa sahkah atau gimana, saya bingung sampai sekarang masih bertanya-tanya, saya simpan aja barang-barang itu gitu. Ini bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima Baik, kasih. Masya Allah. Baik. Ya, Waalaikumsalam. Masya Allah, Bu Ipa dari Papua, Manokwari. Saya di Solo sekarang Pak Ustadz. Habis pulang survei. Sekarang di Solo. Ya, Sorong. Sorong. Iya, habis pulang survei baru dari hutan Pak Ustadz, baru tiba di hotel. Masya Allah. Masih daring. Luar biasa. Masya Allah. Baik. Terkait dengan kasus tadi Ibu ya, ada kaidah akad al-ibratu fil uqud. Segala sesuatunya itu tergantung akad yang terucap. Gitu ya. Ini jatuhnya ke hibah, ini jatuhnya ke wasiat, ini ke waris atau ke apa tergantung hibah. Kalau jual beli, ini minjemin atau bagi hasil. Nah ini tergantung akad aja nih. Apa yang diucapkan. Al-ibratu fil uqud. Tergantung apa yang diucapkan. Nah oleh karena itu, ya kalau tadi kan disebutkan, oh ini kayaknya hibah. Menyebutkan hibah itu kan respon dari ibu. Dari Ibu Iva, betul nggak? Ya, ya, respon dari ibu. Oh ini kayaknya hibah ini. Itu bukan wasiat, bukan waris. Tapi sejatinya ditanyakan lagi ke ibu mertua, ini sebenarnya apa? Ada kata-kata apa di tulisan wasiat itu? Apakah saya mewasiatkan atau saya hibahkan? Nanti, nah kan bedakan hibah dengan wasiat. Kalau wasiat itu biasanya begini, suka tertulis secara teks atau secara makna kurang lebih, jika saya meninggal nanti harta ini untuk 1, rumah untuk A,
kebun untuk B, ini apa namanya emas, aset-aset untuk C dan sebagainya, gitu. Atau secara bahasa atau secara konteks tulisan tadi adalah hibah. Pokoknya saya mau bagi-bagi deh, ini mumpung saya ada harta, ada keluasaan rezeki, kemudian saya bagi-bagi harta tersebut untuk seluruh anak-anaknya. Nah, oleh karena itu ini harus dikembalikan kepada apa yang sebenarnya tertulis di kertas itu. Gitu. Apakah memang kata-katanya memang secara makna wasiat? Kalau memangnya ini wasiat, maka ini tentu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena diperuntukkan untuk anak-anaknya, sementara anak-anaknya adalah semuanya ahli waris. Gitu. Kalau untuk orang lain boleh, tapi maksimal sepertiga. Tapi jika memang secara konteks di surat tersebut adalah hibah, ya hibah, maka itu sah-sah saja. Hibah mau diberikan ke seseorang, hanya anak pertama saja pun diperbolehkan. Meskipun di dalam hibah, tadi sebagaimana yang disampaikan, betul-betul memperhatikan kemaslahatan. Jangan sampai ketika proses hibah, tapi justru menimbulkan konflik di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu mungkin Bu Iva. Oh iya Pak, tapi saya kan hanya menyebutkan karena kan saya bilang sama Ibu almarhum nih, Ibu kalau misalnya baginya sama rata kayak gini berarti Ibu hibahkan kan gitu. Nah, kalau misalnya kalau waris nggak bisa sama rata Bu karena anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Saya sudah jelaskan itu. Nah, Ibu mertua saya juga lupa waktu itu bilangnya apa. Jadi saya nanti mungkin menanyakan ke kakak ipar yang pertama gitu, ke kakak ipar saya. Saya nggak tahu apa. Tapi saya waktu itu tegaskan berkali-kali, ini hibah ya Bu, ini hibah ya. Nah tahun berikutnya itu beliau almarhum. Itu Pak. Jadi tapi saya yang tegaskan, bilang ini hibah loh ya Bu, ingat. Soalnya kita harus kesepakatan dari awal gitu. Iya, jadi saya hanya yang menegaskan gitu. Kalau dibagi sama rata kayak gini, itu hibah ya Bu ya, saya bilang gitu. Karena kalau pembagian waris ini nggak bisa ini secara hukum Islam anak laki-laki sama dengan perempuan, begitu Pak Ustadz. Mungkin apakah saya salah atau benar, walau Betul. Nah ini kalau misalnya dari sepihak dari Ibu, dari Bu Iva misalnya sepihak nih orang ini hibah ini, memang betul. Kalau misalnya masih hidup, ini bisa jadi hibah lebih selamatnya. Tapi ini dikembalikan lagi ke ibu mertua yang menulis. Ya, jika memang itu wasiat, dibagikan setelah beliau meninggal, nah ini harus dibagi ulang, sesuai dengan syariat hukum Islam. Jika misalnya asetnya sudah banyak yang habis segala macam, tinggal bertobat kepada Allah, kemudian minta diikhlaskan jika khawatir ada sebagian harta ahli waris yang lain justru termakan oleh kita atau sebaliknya. Gitu. Oleh karena itu harus rembukan lagi semua keluarga ahli waris. Ini sebenarnya kemarin itu apa? Hibah atau wasiat? Wasiat gitu ya. Kalau wasiat otomatis batal dengan sendirinya. Kalau hibah boleh, tapi lihat lagi suratnya. Secara konteks ini seperti apa? Gitu. Secara tertulis ini seperti apa? Atau mungkin ada yang menyaksikan atau mendengar ucapan terakhir dari ibu itu seperti apa? Agar apa? Agar maslahat untuk semuanya. Maslahat secara pribadi, maslahat secara syariat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kurang lebih seperti itu Ibu Pak. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yasmaini Rurita. Ustadz, mohon diulang, kalau bagian harta masih hidup tetap tidak boleh lebih dari sepertiga harta kah? Atau mungkin seperti apa tadi Ustadz? Yang terkait sepertiga wasiat mungkin Ustadz. Membagi harta masih hidup. Maksudnya untuk hibah atau wasiat mungkin ya? Ya, mungkin tadi ada yang kelewat mungkin Ustaz.
Baik, jika kondisinya masih hidup, ya membagikan harta masih hidup, yang pertama bisa jadi untuk bagi-bagi harta ketika kita masih hidup, namanya pertama bukan waris, dan yang kedua adalah bukan wasiat, tetapi hibah. Kalau hibah, pertama boleh ditujukan kepada siapa saja, dan yang kedua, ya jumlah hibahnya juga tidak ditentukan, bebas sebebas-bebas. Itu hibah. Tapi meskipun demikian, ya, karena ini berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh orang tua, maka lebih baik agar maslahat buat semuanya, jika kita mau memberikan hibah atau hadiah, harus diketahui oleh ahli waris yang lain, wabil khusus untuk anak-anak dan pasangan hidup. Karena khawatir jika itu terjadi, ya, hibah yang seharusnya adalah akad tabarruk, kedermawanan, infak yang mendapatkan pahala, tapi justru mendatangkan konflik di kemudian hari karena saling mengklaim, saya nggak dapat bukti bahwa ini dihibahkan. Kata yang hibah, saya ini sudah dihibahkan ke saya. Kata anak-anaknya, oh ini belum. Kata siapa? Mana? Siapa buktinya? Gitu. Sehingga terjadilah konflik. Nah oleh karena itu, ya meskipun hibah tidak ada batasan, tapi alangkah baiknya diketahui oleh seluruh ahli waris. Kemudian yang kedua, jika memang yang dimaksud bagi-bagi harta itu adalah dirinya masih hidup, tetapi ada kalimat nanti setelah saya meninggal, harta ini untuk A, harta ini untuk B. Berarti ini wasiat. Kenapa? Karena diikat dengan kalimat apa? Tentang kematian. Setelah dia meninggal, maka bagikan harta ini untuk A, B, C, D. Itu boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi catatannya kembali ke 2 poin tadi. Yang pertama, tidak boleh ditujukan untuk ahli waris. Dan yang kedua, maksimal 1/3 harta. Jika wasiat tadi ditujukan untuk ahli waris, maka wasiat tersebut dengan sendirinya batal. Atau jumlahnya lebih dari 1/3, maka wasiat tersebut dengan sendirinya batal dan ambil wasiat tersebut hanya maksimal 1/3-nya saja. Nah ini adalah bagi-bagi harta ketika si pemberi harta masih hidup. Bisa jadi hibah, bisa jadi wasiat, tergantung ini lafaz yang terucap atau tulisan yang tertulis. Ya. Wallahu a'lam. Ya, saya beri jawabannya. Tadi yang 1/3 itu, Ustaz ya? Tetap tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Tidak boleh lebih dari 1/3 jika wasiat. Ketika wasiat. Jadi kaitannya dengan wasiat tadi mungkin. Iya, betul. Ya mudah-mudahan terjawab ya Ibu Yasma ini. Yang pertanyaan berikutnya, Ibu Sri Susilur gini. Assalamualaikum, mau tanya Ustaz, kalau mau bagi perhiasan untuk anak perempuan dan adik perempuan apa diperbolehkan? Bagi-bagi perhiasan untuk anak perempuan dan adik perempuan. Anak perempuan dan adik perempuan. Ada penjelasannya lagi di bawah. Maksudnya berwasiat untuk anak perempuan dan adik perempuan. Oh, baik. Apakah boleh berwasiat untuk memberikan perhiasan untuk anak perempuan dan adik perempuan? Nanti kalau saya meninggal, ini saya punya perhiasan nih 100 gram. Ya, sebagian buat anak perempuan, anak saya yang perempuan yang bernama si Fulana, dan adik saya yang perempuan ya, gitu ya. Nggak apa-apa dibagi 2 aja, 50 gram, 50 gram. Nah, ini wasiat nih. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Anak perempuan adalah ahli waris. Saudara perempuan, adik perempuan pun ahli waris. Ya, ahli waris. Maka karena dua-duanya ahli waris, maka wasiat tersebut dengan sendirinya batal. Ya, tidak bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena dua-duanya ahli waris. Kalau seandainya begini,
seseorang meninggal, yang ditinggalkan hanya dua, ahli warisnya hanya dua. Ya, yang pertama adalah satu orang anak perempuan dan yang satunya lagi adalah adik perempuan. Hanya itu aja dua orang, nggak ada yang lainnya. Mamanya udah meninggal, bapaknya, ibunya, kakek, nenek sudah meninggal, anak cuma satu-satunya semata wayang. Ya, kemudian saudaranya cuma satu-satunya adik perempuan. Maka bagi-baginya berapa? Secara hukum waris Islam, anak perempuan dapat setengah, karena sendiri, dan adik perempuan dapat asobah. Sisa harta dapat setengahnya lagi. Jadi dapatnya setengah-setengah, 50-50. Setengah untuk anak perempuan, setengah lagi untuk adik perempuan. Ya, itu kalau bagi waris. Tapi kalau melalui jalur wasiat, ini tidak bisa. Kenapa? Karena wasiat tidak boleh untuk ahli waris dan tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Meta Rulita nih dari Medan Ustaz. Ustaz, jika seseorang berwasiat salah satu dari rumahnya tidak boleh dijual, bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Jika seseorang berwasiat ada salah satu rumah tidak boleh dijual, bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, baik. Bagi-bagi warisan dalam warisan ya. Jadi kan berkaitan dengan warisan ini, wasiat. Warisan itu bagi-bagi warisan itu sebenarnya tidak mesti dijual. Gitu ya. Tidak mesti dijual. Yang paling penting, yang paling inti dari bagi-bagi warisan itu adalah perpindahan kepemilikan. Ya, perpindahan kepemilikan. Dari almarhum atau almarhumah kepada ahli waris. Kepada anak-anaknya misalnya, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Ini perpindahan kepemilikan. Nah, anggaplah dia punya rumah. Ya, dia punya rumah. Rumah tersebut nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Nah, ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Jika wasiat itu betul-betul memberatkan, ya memberatkan, contoh begini, sudah tahu anaknya memang sangat membutuhkan harta, gitu ya. Rumahnya misalnya di Medan, sementara anak-anaknya semuanya ada di Bekasi, ada di Jakarta misalnya. Dan anak-anak ini betul-betul sedang membutuhkan harta, membutuhkan uang, ya membutuhkan uang. Dan harapan satu-satunya mungkin dari warisan. Nah, jika sementara wasiat tersebut betul-betul memberatkan dan menyulitkan anggota ahli warisnya. Nah, jika wasiat tersebut memberatkan, membadarotkan ahli waris, maka wasiat tersebut batal. Sebagaimana tadi yang ada hukum waris, gitu ya. Nah, maka boleh-boleh saja dijual jika memang itu adalah maslahat. Tidak menjadi patokan harus tidak boleh dijual. Yang inti warisan itu kan perpindahan kepemilikan, ya, perpindahan kepemilikan. Tidak mesti dijual memang betul. Jika memang memungkinkan tidak dijual ya jangan dijual karena tidak ada keharusan bahwa bagi-bagi warisan itu harus dijual gitu. Begitu ya. Nah, ini jika sekali lagi jika ini memberatkan dan memadorotkan ahli waris, maka wasiat tersebut batal dengan sendiri. Tapi jika kondisi normal, anaknya memang sudah mapan, ada rumah, ya minimal untuk supaya bisa pulang kampung misalnya, itu tidak jual, boleh-boleh saja, tapi kepemilikannya harus jelas, ini punya siapa ini. Dari sekian ahli waris ini punya siapa? Anak pertama kah, anak kedua kah, anak ketiga kah, atau punya siapa? Kepemilikannya harus tetap jelas. Wallahu a'lam. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Ya. Jawabannya. Ini saya membaca pertanyaan yang baru langsung ini. Ini bertanya Ustaz, bagaimana dengan kasus almarhum Vanessa Angel yang meninggalkan satu anak dan keluarga kedua belah pihak? Ini belum selesai diketik apa ya? Iya. Bagaimana kasus almarhum Vanessa Angel yang meninggalkan satu anak dan keluarga kedua belah pihak?
Nah, apa ini yang ditanyakannya apa ini? Bagaimana kasusnya? Gimana apanya ya? Kalau kasus kematiannya, proses kematiannya ada Pak Polisi yang menangani. Kalau urusan apanya dulu nih, belum jelas. Kalau urusan warisannya, ya berarti tinggal dibagi-bagi warisannya. Warisannya kan. Ya kalau berkaitan dengan warisan ya tinggal dibagi-bagi warisan. Siapa yang berhak mendapatkan anaknya? Kan anaknya masih hidup. Anaknya nggak tahu laki-laki atau perempuan ini. Saya kurang update berita ini. Laki-laki. Laki-laki, ya kan? Nah, paling yang agak muskil itu di sini adalah di ilmu waris ini agak panjang pembahasannya. Pembahasannya adalah ketika yang meninggal itu bareng. Seperti halnya ini kasus Vanessa ini. Bareng. Ini siapa dulu yang meninggal? Suaminya dulu apa istrinya dulu? Gitu ya. Nah, ini ada kajian khusus ini. Begitu. Bisa satu pertemuan ini sebenarnya. Untuk kasus untuk kasus yang meninggalnya barengan. Karena secara hukum awal asal waris itu kan yang hidup memberikan warisan, yang meninggal memberikan warisan kepada yang hidup. Bukan yang hidup memberikan kepada yang mati. Cuma masalahnya di sini, ini siapa dulu yang meninggal? Istrinya dulu, apa si Vanessa dulu, atau suaminya gitu ya? Atau sebaliknya gitu? Ini kan muskil ini. Meskipun cuma beda beberapa detik itu, beberapa menit itu. Kalau diketahui, maka selesai gampang. Nah ini masalahnya nggak diketahui. Ini siapa dulu nih yang meninggal? Nah kalau diketahui, contoh misalnya suaminya dulu meninggal, 1 menit kemudian baru istrinya. Berarti bagi-bagi warisannya, harta suaminya dulu dibagikan kepada istrinya dan kepada anaknya. Setelah selesai, bagikan harta istrinya karena meninggal lagi kepada anaknya. Jadi double tuh anaknya. Dapat dari bapaknya, dapat juga dari ibu. Begitu juga mungkin ada saudara-saudara yang lain. Jika ada ayahnya, ibunya yang masih ada, ibu dan ayah almarhum, maka dia dapat dari dari siapa dulu yang lebih dulu meninggal. Nah, yang jika tidak ada tidak diketahui siapa dulu yang meninggal, nah ini pembahasannya agak panjang. Ini bisa satu pertemuan ini pembahasannya. Luar biasa. Islam mengajarkan waris secara detail betul seperti ini, luar biasa. Ya, sampai kasus-kasus yang sangat jarang terjadi, tapi mau harus selesaikan kasus. Wallahualam. Ya, insya Allah kita berencana bulan depan Ustadz ya, mengadakan daurah khusus tentang waris. Ya, insya Allah lagi disusun oleh tim dari Ustadz Ferry juga, dari kami, dari BIC juga. Ya mudah-mudahan terlaksana, dan bagi ayah bunda yang mungkin ingin belajar tentang ilmu waris lebih mendalam, ada diagram apa Ustadz? Ada skema dan ada banyak ya, karena ilmu waris ini begitu luas pembahasannya, jadi bisa dibahas secara berinci di sana. Nah, ya ternyata ada yang mengangkat tangan ingin bertanya, Ustaz. Dari Bapak Sugito. Assalamualaikum. Sugito Tafadol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Agak terlambat, tadi baru pulang jadi baru bisa bergabung. Masya Allah. Ahlan. Gimana kabarnya Pak? Sehat keluarga? Alhamdulillah sehat. Ustaz lagi sakit ya kayaknya ya. Enggak, biasa nih lagi serak-serak dan batuk gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh Ustaz. Amin. Gini Ustaz, aneh nampain tadi yang pertanyaan Bu Eva, kalau dilihat dari kasusnya kan, kalau seandainya ibunya sudah meninggal kan otomatis itu tidak bisa ditanyakan apakah itu termasuk wasiat, hibah atau waris gitu kan. Nah kalau seandainya ibu sudah meninggal, itu solusinya gimana Ustaz? Atau apakah semua keluarga, artinya kakak-kakak, adik-adik dikumpulkan? Terus kalau memang dikumpulkan, kan harta sudah dibagi tuh. Misalkan yang nomor ini hartanya dapatnya ini, yang ini dapatnya ini. Apakah itu dihitung ulang
atau dimusyawarahkan gitu. Kalau seandainya dimusyawarahkan gimana, Ustaz? Misalkan kalau seandainya jatahnya si A itu kelebihan, tolong diikhlaskan, atau sebaliknya gitu kan, kalau memang kekurang juga mohon diikhlaskan, atau bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Ya, baik. Melanjutkan tadi pertanyaan dari Bu Iva ya, tentang kasus. Ini kasus ini. Karena ibu mertua sudah nggak ada, ya, nggak mungkin kita bertanya, Bu, yang dulu itu apa maksudnya, hibah apa wasiat, ya, karena sudah meninggal. Kalau tadi yang saya tangkap dari Bu Iva bahwa ada tulisan, kan ada dia menulis bahwa hartanya untuk A, B, C, D-nya sudah tertulis semuanya. Maka untuk karena apa, pertama nih selesaikannya, apakah ada nggak di salah satu ahli waris yang mendengar revisi dari dari apa yang ditulis oleh ibu mertua? Jika ada revisi, oh iya memang hibah gitu, oh udah selamat, selesai kita, gitu ya. Tapi jika tidak ada yang mendengar revisinya, gitu ya, jika nggak ada yang mendengar revisi, ibu nggak ada pesan-pesan apa-apa kecuali dulu pas mengumpulkan dan dia menulis, maka solusinya apa? Lihat lagi tulisannya. Ini tulisan yang beliau tulis itu apa ini? Wasiatkah atau hibah? Kalau ternyata setelah dibaca lagi, oh ternyata hibah, berarti sudah selesai. Tapi ketika yang ditulis ternyata ini maknanya adalah wasiat, gitu. Maknanya, meskipun mungkin tidak ada tulisan saya berwasiat, gitu. Tapi secara konteks, secara pemahaman, oh ini adalah wasiat. Nah, jika wasiat, maka sebenarnya gugur wasiatnya. Kenapa? Karena wasiatnya ditujukan kepada ahli waris. Nah, hanya karena ini udah kadung, ini udah dibagi-bagi, bahkan mungkin ada sebagian aset yang sudah habis atau sudah berubah bentuk misalnya, sudah berkurang, bahkan atau yang sudah mengembang misalnya, maka apa yang sudah dilakukan? Yang sudah dilakukan adalah dihitung ulang, meskipun nanti realnya sulit untuk saling mengembalikan. Kalaupun bisa saling mengembalikan, dihitung ulang dan berbagi sesuai dengan hasil pembagian ahli waris secara syariat, itu sudah lebih baik. Jika tidak, maka tadi langkah terakhir adalah mengumpulkan, di semua ahli waris berkumpul, kemudian saling mengikhlaskan jika ada yang termakan, ya, kelebihan salah satunya. Namun sebelum saling mengikhlaskan harus dihitung warisannya, gitu ya. Harus dihitung. Harusnya saya tuh dapatnya misalnya 50 juta. Ini yang adik perempuan harusnya 25 juta. Tapi realnya ternyata saya dapat 100 juta malah, gitu. Oh, ternyata 50 juta. Gitu. Jadi memaafkannya itu langkah terakhir. Tapi langkah yang utamanya harus dilewati, dihitung ulang. A dapat berapa, B dapat berapa, C dapat berapa, sesuai dengan rumus-rumus pembagian warisan menurut syariah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi Ustaz, sudah jelas, cukup jelas ya, bisa dipahami. Ya. Terima kasih, Ustaz. Jelas ya. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jazakallahu khair Ustaz Firmansyah atas jawabannya. Alhamdulillah sudah tuntas, sudah selesai semua pertanyaannya. Mungkin dari saya pribadi yang ada pertanyaan tapi nanti saja bisa di pesantren. Karena waktu sudah nanti ketemu langsung ya. Iya, nanti ketemu langsung. Insya Allah lebih dalam dan lebih panjang diskusinya. Ya begitu juga dengan ayah bunda, ya, apabila ingin ada forum langsung, ya, khususnya bertanya tentang ilmu waris, insya Allah nanti bulan depan kita agendakan untuk sesi khusus daurah waris. Ya insya Allah nanti untuk informasi selengkapnya kami informasikan kembali. Karena memang masih disusun untuk rangkaian acara. Baik, kita tutup saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Ferry bermanfaat bagi kita semua dari segi ilmu dan dari segi keberkahannya. Yang mudah-mudahan memberikan
pencerahan bagi kita semua. Amin. Kalau Ustaz Ferry Firmansyah, semoga sehat selalu, semoga Amin. batuknya sudah Amin. sembuh. Amin. Dan juga mudah-mudahan Fatina juga ya disehatkan ya Ustaz ya. Amin. Amin. Kemarin minggu lalu Faruk, sekarang Fatina. Jadi ya begitu. Sudah mulai pada ini insyaallah. Sudah mulai pulih alhamdulillah. Alhamdulillah sudah mulai pulih, semoga Amin. Alhamdulillah. disediakan. Baik ayah dan bunda peserta KSF, terima kasih atas perhatiannya. Informasi dari kami adalah tadi di awal juga sudah ada yang menanyakan, ada enggak rekaman-rekaman untuk agenda KSF ini. Alhamdulillah kita sudah membuat YouTube khusus dari Bunyan Islamic Center, isinya ya tentang KSF atau ada agenda-agenda dakwah kami yang lainnya bisa langsung di YouTube kami Bunyan Islamic Center. Silahkan apabila berkenan di like dan juga di subscribe. Insya Allah untuk agenda malam hari ini juga akan langsung kami posting keesokan harinya. Jadi nanti bisa dicek ya replay dari siaran ulangnya agar bisa dipelajari mungkin lebih baik lagi kalau memang diperlukan. Baik, itu saja dari saya. Saya selaku MC di sini memohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan saya selaku pembawa acara. Dia juga memohon maaf apabila ada beberapa kesalahan teknis. Yang mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi, yang mudah-mudahan lebih canggih lagi, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kefahaman ilmu terkait masalah lain-lainnya. Amin ya Rob. Kita tutup pertemuan malam ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Perhatiannya. Terima kasih Pak. Pak Ustadz. Sama-sama, sama-sama Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Barakallah semuanya. Assalamualaikum. Ya, jazakallah khairan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah malam. Saya tutup saja meeting roomnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.